Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu salisu fil wudu'i. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi lima sahha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ad-darsu pelajaran salisu yang ketiga. Yang pertama kemarin, yang kedua kemarin tuh tentang masalah bejana. Bejana dari plastik, dari ember, dari besi, dari kaleng, dari aluminium dan lain-lainnya, semua boleh dipakai kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kalau umpamanya bejana itu bolong ditambal pakai emas nggak boleh juga. Kalau pakai perak dilihat kalau gede atau kecilnya. Nah sekarang kalau wadahnya udah diomongin, tinggal ngomongin wudunya. Fil wudu'i, tentang wudu. Kalau dibaca wudu ya pekerjaannya. Kalau kita baca wadu, nah itu airnya. Air yang dibakal wudu namanya wadu. Kalau dibaca domah wudu, pekerjaan wudunya. Furudul wudu'i, adapun fardunya wudu, wajibnya wudu, sittatun yaitu 6. Enggak boleh lebih, apalagi kurang. Lebih aja enggak boleh. Apalagi kurang nggak boleh juga. Tapi kalau sama manusia boleh lebih. Itu. Kalau kelebihan bagaimana? Lebih baik kalau sama manusia kelebihan daripada kurang. Ini ada orang pakai baju koko ini, jenggotnya tebel, pakai selop, sarungan. Ustadz bukan nih? Panggil aja udah ustadz gitu. Ternyata bukan, kelebihan, nggak apa-apa. Daripada kurang. Lebih baik kalau manusia lebih baik lebih. Kalau sama agama kudu pas. Sebab kalau agama ada yang ngatur. Kudu 6 rukun wudu. Al-awalu, adapun rukun wudu yang pertama. Fardu wudu yang pertama. Ngomongnya boleh rukun, boleh fardu. Rukun ya fardu, fardu ya rukun. Wajib ya rukun, fardu ya wajib, sama aja. Boleh ngomong rukun, boleh ngomong fardu. Yang pertama rukun wudu itu an-niyatu, yaitu niat. Niat wudu tentu. Niat. Bagaimana niatnya tuh? Ya, yang penting ada niat, bentuknya bagaimana kek? Yang paling bagus aku niat wudu untuk sholat gitu. Kalau buat baca Quran ya niatin aja, aku niat wudu untuk baca Quran. Itu udah ada niat tuh ya. Kalau mau seragam, aku niat wudu wajib karena Allah Ta'ala. Atau yang dulu waktu kecil di TK diajarin, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala, juga boleh. Yang penting ada niat. Yang enak mah aku niat wudu untuk sholat. Singkat, enak lagi. Ngapalinnya cepet, inget. Buat ngajarin bini, anak jangan panjang-panjang niatnya. Udah bisa niat wudu, ajarin aku niat wudu untuk sholat. Pendek, anak kita cepet gitu. Bini kita juga kita ajarin begitu, cepet nangkepnya ya. Yang punya bini nih,
Garis bawah itu, garis bawah. Nah, lagi gua. 2 orang yang kena dah. Kudu di demo terus biar cepet. Ya, kalau nggak di demo nggak merangsang nanti. Kudu diojok-ojokin terus. Ntar juga lama-lama dia pegel juga. Begitu cara ngajarinnya. Kapan niatnya indah gosli ketika mencuci. Waktu mencuci awali juz'in mula-mula juz'in bagian awala juz'in bagian mula-mula bagian minal wajhi daripada wajah. Air yang pertama kita niat di situ kudu di air pertama. Kalau kita pakai gayung ya kita sendok. Nih umpamanya nih gayung nih. Ya, kita gayung kita sendok. Bareng ini. Aku niat wudu untuk sholat. Kalau pakai keran ya begini. Aku niat wudu untuk sholat. Tuh bareng tuh. Yang pertama kan ini kita basahin nih. Turun ke bawah gitu ya. Aku niat wudu karena Allah. Di air yang pertama. Nanti yang kedua ya udah enggak kan tadi udah. Ya, yang kedua tinggal yang tadi aja tuh. 3 gitu. 3 aja. Orang wudu tuh 3. Kalau dia basuh 4 kali nanti dilihat airnya. Kalau dia gunain itu yang keempat air pribadi di rumah, makruh. Berlebih-lebihan namanya. Kalau dia gunain air di rumah ibadah, apa di masjid, apa di musola, air wakaf namanya. Basuh muka 4 kali, haram. Itu air wakaf, jangan dibuang-buang. Karena itu kalau buka air di masjid kudu kecil aja. Jangan gede banget begitu kan ketika itu tuh dia muncul terus ini ya kebuang-buang banyak banget tuh. Udah ngasih yang mesti kotak 1000 gede banget nih bukannya ya. Ada juga yang nggak ngasih bukannya gede banget. Ini kalau bukan ngasih 1000 ya kecil aja gitu ya biar nggak kebuang-buang airnya. Nih air yang pertama tandangin aku niat wudu untuk sholat. Ya kalau di masjid 4 kali jadi haram jadinya. Air wakaf itu jangan dibuang-buang. Nah, jangan kencing doang di masjid. Habis pipis wudu, salat sunat tahiyat masjid 2 rakaat baru keluar. Jangan pipis doang, cebok lari lagi ke sana ya. Lagi buru-buru nih ada yang mau sangra gitu. Jangan. Sholat aja 2 rakaat dulu. Biar enggak jelek banget. Ya Allah. Kata malaikat mampir cuman pipis doang di masjid. Di sono apa di WC umum? Di sono 3.000. Sini gratis. Suka perhitungan kita ya begitu ya. Yang suka perhitungan Allah juga ngasih rezekinya perhitungan juga ntar. Jangan perhitungan apa? Iya, boleh aja orang pipis di masjid. Jangan pipis doang. Malu kita sama Allah. Sholat dulu, habis sholat baru keluar gitu. Dari mana? Dari masjid. Ngapain? Habis sholat 2 rakaat. Pipisnya hilang. Ini ngapain di masjid? Mampir ke masjid? Iya, ngapain? Pipis saja. Ya Allah. Masjid dipipisin doang. Tinggal lari. Ya. Masih ada tuh yang kayak begitu tuh. Masih. Kirain udah habis kali. 5 soha. Niat wudu itu dianjurin. Tapi kalau Imam Hanafi mah wudu nggak pakai niat. Jadi aja dia mah udah. Wudu itu bukan syarat sama dia. Kalau Imam Hanafi wudu tuh sunat niatnya. Nggak pakai niat nggak apa-apa udah. Gampang sama dia mah. Ya. Tapi jangan turutin. Jangan turutin. Kalau Imam Syafi'i mah rukun niat, wajib niat. Kalau Imam Hanafi mah
nggak pakai niat jadi udah. Ya iya, udah diam aja. Jadi nggak pakai niat. Nanti diadilin di sana. Diadilin. Kata Tuhan, siapa yang wudhu pakai niat? Ya saya. Yang kagak pakai niat? Ya saya. Dua nih. Ya, ini pakai niat nih kagak. Allah putusin yang bener, yang pakai niat. Gimana yang ini nggak pakai niat? Iya rugi dia nggak pakai niat. Ya, kalau Allah bener yang ini nih yang bener yang nggak pakai niat, ini rugi nggak? Hah? Bingung kan? Bingung. Ini pakai niat, nih kagak. Yang dibenerin yang ini sama Allah nih. Ini yang pakai niat nih yang bener nih. Dia rugi nggak nih? Rugi. Wudunya nggak pakai niat selama dia hidup. Kalau dia bilang, ini yang bener nggak pakai niat, dia rugi nggak nih? Enggak, sama kan wudunya sama dia. Gitu. Ya. Jadi yang bagus bagaimana tuh? Pakai niat. Lagian juga Nabi suruh 5 soha karena ada hadis yang nyuruh niat. Anan Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda, innamal a'malu binniyati. Jangan sampai nggak hafal nih hadis nih. Yo, kalau ini niat, hadis niat nggak hafal juga, kebangetan dah. Jangan sampai, minimal sepotong begini nih. Innamal a'malu binniyati. Innama sesungguhnya, a'malu amal ibadah, binniyati tergantung dengan niat. Gitu. Niat apa kagak? Niat sah. Niat apa kagak? Enggak sah. Itu namanya tergantung. Ya. Kudu begitu, kudu pakai niat. Jangan sampai kagak. Minimal segitu tuh. Minimal innamal a'malu binniyati. Gitu. Jangan sampai lupa segitu. Kalau panjangnya nggak inget segitu, mesti inget yang gitu mah. Kalau itu nggak inget, innama binniyat. Ya. Ya ingat kalau segitu mah innamal a'malu binniyat. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in, bagi seseorang, tiap-tiap seseorang, mau laki kayak mau perempuan kayak kaya kayak miskin kayak, pokoknya likulli imri'in aja, bagi setiap imri'in seseorang, manawa, dapat yang ia niatkan. Manawa, dapat yang dia niatkan. Kalau dia niat, ibadahnya sah. Enggak niat, enggak dapat sah. Gitu. Kudu niatnya. Faman kanat hijratuhu. Paman, siapa orang, mau laki mau perempuan, mau kaya mau miskin, pokoknya orang aja dah. Kanat hijratuhu, adalah hijrahnya, niat hijrahnya, ilallahi, karena Allah. Ada orang hijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah. Fa hijratuhu, maka hijrahnya, ilallahi, dapat Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Emang hijrahnya niat karena Allah. Panjang nih hadis nih. Paman kanat hijratuhu, siapa yang ada niatnya, niat hijrahnya, ilallahi, karena Allah. Dia hijrah niat karena Allah. Ikut Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah udah diusir sama orang Madinah, sama orang Mekah. Orang udah pada gedek semua sama Nabi. Ya. Ini buat tasliyah sama kita. Nabi aja yang diutus Tuhan dibenciin orang, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Itu wajar aja. Ya, nggak usah panik. Baleho diturunin, cuman anak cucu Nabi. Nabinya sendiri diusir dari kota Mekah. Orang udah gedek semua sekota Mekah. Berangkatlah Nabi ke kota Madinah. Ada yang ikut, ada itu. Tapi fa hijratuhu,
ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dapat Allah dan Rasulnya. Niatnya karena Allah, ya dapat Allah, dapat pahala maksudnya. Dapat Allah itu dapat pahala, dapat ganjaran besar. Wa man kanat hijratuhu, siapa yang niat hijrahnya lidunya, untuk dunia. Hijrahnya ngikut sama Nabi, tapi tujuannya ingin dagang, ingin dapat kerjaan, pokoknya yang cari dunia aja dah. Yusibuha, akan ia dapati. Dapat. Emang ibadahnya nyari dunia, ya dapat dunia. Salat biar rezeki lancar, dapat. Baca Quran biar obyekan lancar, dapat dunia. Siapa orang hijrah karena dunia, yusibuha, ia dapati dunia. Awimratin atau cari perempuan. Hijrahnya karena cari perempuan. Ini kagak niat nih maksudnya nih. Kagak niat. Jadi kagak dapat. Wimraatin atau niat perempuan, yankihuha, ia nikahi. Dapat. Ada orang namanya, lagi nyinggung orang nih, namanya Ummu Qais. Ikut hijrah. Cuman hijrahnya bukan karena Allah nih si Ummu Qais, karena ceweknya udah hijrah duluan gitu. Si Ummu Hani Ummu Hani udah berangkat duluan. Saya ikut hijrah, ngapa? Pacar saya udah berangkat duluan kemarin sama rombongan perempuan gitu. Namanya Ummu Qais. Hijrahnya karena cari dunia tuh si Ummu Qais. Yankihuha, ia akan menikahinya. Niat dunia dapat dunia, niat perempuan dapat perempuan. Fahijratuhu, maka hijrahnya seseorang ila ma hajara ilaihi, dapat yang ia hijrahkan. Ila ma hajara ilaihi, dapat yang dia hijrahkan. Apa niatnya hijrah? Apa niatnya ibadah? Cari dunia dapat, cari perempuan dapat. Tergantung niat kita masing-masing dah. Ya. Mau dapat yang mana? Fa hijratuhu, maka hijrahnya seseorang ila ma hajara ilaihi, dapat yang dia hijrahkan, yang dia niatkan. Ini hadis rawahu, meriwayatkan hadis ini asyaikhani, dua orang guru, dua orang syekh. Siapa tuh maksudnya? Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau disingkat aja Syaikhan. Syaikhan itu maksudnya Imam Bukhari sama Imam Muslim. Itu rukun wudhu yang pertama niat. Dikasih dalil, panjang banget dalilnya. Asani, adapun fardu wudhu yang kedua, rukun wudhu kedua, ghuslul wajhi, mencuci wajah, membasuh wajah. Jami'uhu, seluruhnya, jangan ada yang ketinggalan, seluruhnya. Wajah seluruhnya kudu basah. Jadi lihat batasnya. Kalau lebarnya wajah dari kuping ketemu kuping, namanya lebar wajah gitu ya. Jadi karena itu jangan pas-pasan kuping, kudu dilebihin nih. Tarik ke sini airnya tuh, dia kena kupingnya. Kalau panjangnya wajah dari tempat tumbuh rambut masing-masing nih, kita rabah aja sini tuh, ya. Tempat tumbuh rambut nih namanya nih, masing-masing. Ada yang ke sini, ada yang ke sono banget, ada yang ke sono. Lega namanya. Apa tuh lega tuh? Bahasa Inggrisnya saya tahu tuh, jenong. Ya, jenong, panjul. Dari sini sampai sini, janggut nih, yang lancip nih, yang kita ingin keras tuh. Jangan ngepas, lebihin tariknya, gitu. Nanti tambahin ininya. Kalau udah dibasuh wajahnya udah selesai nih, 3 kali basuh wajah, ini jenggot tambahin. Ambil air digituin.
maksudnya nyuci jenggot. Karena jenggot kita nggak ada, tempatnya cuci, dia dapat pahala. Gitu. Kan kita malu miara jenggot ya, takut dikatain tua. Nggak ada jenggotnya tua aja. Kita suka cukurin tuh, jangan. Yang kemarin saya ceritain tuh anak muda selembar panjang segini. Satu-satunya. Asal Nabi lihat ketawa, cabut aja dah, kesel dia. Jenggot kemana? Cabut ya Rasul. Ngapain bang? Ya kalau lewat depan kau diketawain, bukan ngetawain jenggot kamu. Saya lihat ada 3 bidadari lagi gelantungan. Satu lembar. Kalau banyak tinggal kalihin aja, kali 3, selembar 3 bidadari. Itu. Tapi kan bidadari nanti urusannya ya. Yang sekarang lain lagi. Nanti aja deh yang bidadari di sana. Ya kalau dapat. Kalau kita masuk surga. Bidadari yang di dunia juga. Jadi nanti tambahin. Kalau jatah yang masuk surga tuh 40 tuh udah pasti. Tiap orang masuk surga dikasih bidadari 40 per orang. Kalau bini kita 1 di dunia, ya dapat satu lagi jadi 41. Kalau bini kita 2, 42 jadinya. Sama bini di dunia. Yang bininya 4, ya 44. Yang nggak punya bini 40. Pas 40 doang. Kagak bawa bini dia dari dunia, kudu bawa ya. Jadi ayat 6 masih muda, meninggal tahun 44. Tadi ya, tahu ya? 44 meninggal. Bininya baru 40. Promosiin ya. Saya lagi promosiin. Baru 40 umurnya. Ya, tapi ada untungnya juga ya. Kalau di sini udah ada bidadarinya di sini, kita nggak boleh ngumpul lagi di sini. Ya. Bubar. Bisa ya. Bidadarinya udah ada ya, kita nggak bisa ngumpul lagi. Jam 8 usir. Nggak bisa sampai malam kita ngobrol di sini nantinya. Ya doain aja dah biar nggak kawin-kawin gitu. Biar kita bisa ngumpul terus. Siapa namanya? Mus. Ummu Qais. Ummu Qais. Yang tadi hijrah ikut Nabi karena perempuan tuh. Jadi Ummu Qais namanya. Kudu ingetin. Yudi Ummu Qais. Tambahin dikit biar barakah. Min manabiti, dari tempat tumbuh. Mulai dari tempat tumbuh. Sya'ri ra'si, rambut kepala. Sya'ar itu rambut, ra'si kepala. Sya'ri ra'si, rambut kepala. Sini tadi yang kita raba tuh ya. Yang kita raba begini ada pongkol rambutnya dari situ mulainya. Jadi dengakin dikit. Tuh begitu. Jangan dikeprok begini nih. Kita kan nunduk nih. Kita keprok begini ya. Gitu. Tuh naikin dikit. Aku niat wudhu untuk sholat kan. Gitu. Biar airnya turun kemari. Kudu diingetin tuh yang begitu-begitu. Nanti punya anak, punya cucu, diajarin wudhunya biar bener. Lah wudhu belum 2 menit udah keluar dari kamar mandi. Cepet amat wudhunya. Kalau dulu mah di Jakarta masjid tempat wudhunya pakai duduk, ada bangkunya. Jadi orang wudhu tuh duduk, lama wudhunya diratain.
diusapin dulu. Nih air yang di sini nih, yang di sini tarik ke atas biar lebih, tarik dulu begitu, begitu tarik ke bawah. Baru yang kedua ratain lagi, udah rata, baru yang ketiga. Cepet amat ya. Kilat khusus, express namanya wudhunya. Udah wudhu, udah. Belum ada semenit. Iya cepet emang. Itu mau pipis. Kalau nggak mau pipis ya 2 detik udah keluar ya. Kalau mau pipis semenit. Kudu duduk. Kita ngelawan sama Nabi. Mandi disuruh diri jongkok. Wudhu suruh duduk diri. Ngelawan kita mah. Ya. Tapi tekad kita pengen masuk surga. Walaupun ngelawan sama Nabi juga. Bapak kita Nabi Adam dosanya cuma atu. Makan buah huli doang atu-atunya dosanya. Atu dosanya. Diusir. Dari surga dosa 1 diusir. Yudi dosanya seabrek pengen masuk surga. Dosanya seabrek pengen masuk surga. Kata Nabi, kata bapaknya Nabi Adam, gua aja diusir apalagi lu. Ya. Satu doang diusir. Kayak gitu. Ya, kita orang aneh kita mah ya. Kita nih orang aneh pengen masuk surga. Kalau saya ditanya masuk surga, saya diem aja udah. Enggak jawab. Ini dosa banyak pengen masuk surga. Tapi ya namanya umat Nabi masuk surganya bukan dengan amal, dengan kasih sayang Allah. Ya, susah di dunia cari nafkah dari pagi, subuh udah berangkat, jam 2 malam baru pulang. Nyari nafkah, susah dia hidup di dunia. Diperhitungin sama Tuhan. Yang bikin susah dia. Pokoknya yang dibikin susah. Kalau Allah demen sama manusia beda sama kita. Kalau Tuhan tuh beda sama kita. Kita kalau demen sama cewek ngasih gak tuh? Kita demen nih sama orang, sama cewek mamanya gitu, ngasih gak? Ngasih. Kagak mau, kita paksa makan bakso. Orang udah kenyang kita suruh juga makan bakso. Yang kita demen. Tapi kalau Allah demen sama manusia beda sama kita. Kalau kita demen sama orang ngasih, kalau Allah demen sama kita ya nggak dikasih. Didemen sama kita nggak dikasih. Jadi bersyukur jadi orang susah, didemenin sama Tuhan gitu. Lagi juga doa Nabi diajarin, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan saya orang miskin. Wahsurna ma'al miskin, kumpulin saya sama orang-orang miskin. Begitu doa Nabi. Kalau pengen kaya mah gampang. Yang selama ini kan kita doa minta apa? Minta kaya. Udah lama kita minta kaya ya. Tapi nggak dikasih sama Tuhan. Minta mah tiap hari. Minimal rebo sama kemis. Kan udah kayak tawon di sini kalau udah lama baca ratib. Itu kan lagi minta kaya. Minta apa? Nggak dikasih sama Tuhan. Kita balik aja. Wah kalau gue minta kaya nggak dikasih. Dikasihnya miskin, balik minta miskin, dia dikasih miskin juga. Minta kaya nggak dikasih, minta kaya nggak dikasih, kita balik minta miskin, biar dikasih miskin lagi tambah miskin. Itu nanti diperhitungin semua sama Tuhan, nggak usah khawatir. Jadi masuk surganya kita bukan karena amal, karena rahmat Allah bakalan dikasih. Jangan khawatir. Tapi emang syaratnya berat orang masuk surga, kudu mati. Nggak bisa hidup-hidup masuk surga. Nggak ada. Kudu mati dulu. Ditanya sama orang, pengen masuk surga nggak bang? Pengen banget lah. Itu pakai masker. Emang apa? Lah kan surga masih mati dulu. Kalau pakai masker mah belum berani mati, belum masuk surga. Berani mati semua sini. Masih takut kalau pakai masker mah ya. Habib Rizik sampai jutaan orang gak ngapa-ngapa kumpul. Masa iya cuma segini nggak kena corona.
Gitu ya. Lagi banyakan kita, hampir 300 juta penduduk Indonesia ya. Nah, virus cuma 19. Nggak ada 20 nggak. Iya. Min manabiti sya'ri ra'si, mulai dari tempat tumbuh rambut kepala. Tuh, mulainya wudunya dari atas biar dia turun ke bawah airnya. Ila muntaha, sampai ujung zakoni janggut, sampai ujung janggut. Nah begitu loh, sajaku niat wudu untuk sholat tuh dia turun air ke bawah, tinggal ngusap ya. Gitu. Kalau hujan tinggal nandangin, aku niat wudu untuk sholat ke bawah. Praktekin mus. Kalau hujan itu lagi naik motor nih, aku niat wudu untuk sholat. Kan udah basah, tangan udah basah, muka udah basah, kepala udah basah, kaki udah. Pulang tinggal sholat. Tadi kehujanan. Bini kita nanya, emang udah wudu bang? Udah. Lah kapan wudunya? Kan belum kamar mandi. Ya udah lu nggak tahu. Kolam renang. Iya. Lep saja ku niat wudu. Lep udah wudu. Naik udah wudu. Junub nih, junub. Habis tidur sama bini, nyebur. Lep. Aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Bangun, udah mandi. Kolam renang. Makanya kudu punya kolam renang di belakang rumah. Kalau orang dulu semua di Jakarta semua orang punya kolam renang. Ya, minimal segini nih, sekotak ini. Ya. Comberan. Zaman dulu segini gitu comberan. Ila muntaha zakoni, sampai ujung janggut sini. Tulan, panjangnya wajah. Tuh dari atas ke bawah basuhnya. Jangan dikeprok, nunduk begini dia. Emang ini kerana segini dia, ya kerana segini dia. Jadi dia begitu tuh. Pantatnya di atas, mukanya di bawah, jadi keprok jadinya. Tinggiin gitu. Kerannya tuh sambung itunya, peralonnya. Jadi tinggi, jadi enak. Wa minal uzuni, dari kuping. Ilal uzuni, ke kuping yang satunya, ke kuping lain. Minal uzuni, dari kuping. Ilal uzuni, ke kuping yang lain. Ardon, lebarnya wajah. Gitu ya. Lebarnya wajah. Kudu tahu tuh, panjangnya wajah, lebarnya wajah, kudu tahu. Sya'ron, bulunya wajah, kudu basah. Mana tuh bulunya wajah? Alis, bulu mata, kumis, jenggot, cambang, itu namanya bulu wajah. Kudu basah semuanya. Sya'ron, bulunya. Wa basyaron, dan kulit wajah. Mesti basah. Ya. Ini lagi ngomongin apa nih? Lagi ngomongin rukun. Kalau sunnah nggak disebut. Hidung nggak disebut. Sunnah dia mah. Kumur-kumur sunnah. Kuping sunnah. Itu karena sunnah tuh nggak disebut di rukun, dia adanya di sunnah. Kalau nggak dikerjain, ya kalau orang zaman dulu kan wudhu nggak kayak kita di rumah. Dia wudhunya di sawah, di hutan. Karena zaman dulu masih hutan, orang ketemu air, kubangan air gitu ya. Ya ketemu air. Maka disuruh sama Nabi, cuci tangan dulu. Kayak gitu, cuci tangan dulu. Ya, ini ngocok ini. Ambil air kayak gitu. Dibalik yang kanan. Kayak gitu. Balikin lagi. Balik lagi. Nanti habisnya begini. Gitu. Kalau kita kan enggak gini ya. Kocok, dibalik 3 kali, balik lagi 3, balik lagi 3, puter.
Apa tuh? Rasain dulu nih air. Bahaya nggak buat ini? Rasain di tangan. Kayaknya aman di tangan. Aman nih air kayaknya nih. Coba rasain, rasanya bagaimana? Kumur 3 kali. Aman. Coba baunya. 3 kali tuh masukin air. Rasanya aman, baunya aman. Berarti ini air aman buat wajah. Basuh muka. Udah aman nih air buat wajah. Aku niat wudhu. Begitu. Kalau wudhunya khusyuk, ntar di sholatnya juga khusyuk. Gitu. Kan udah kebuang. Udah kebuang nih. Yang kagak kita udah sholat nih lagi wudhu nih udah khusyuk tuh. Udah ingat ini aturannya begini, ini amalannya begini. Kita udah ingat tuh. Udah khusyuk tuh. Ntar sebelum sholat zuhur, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Iya, sunnah 2 rakaat. Selesai salam baru sholat itu. Udah nggak khusyuk, udah ada di wudhu. Yang kagak khusyuk udah tadi udah terjadi nggak khusyuk di dalam sholat sunnah qobliyah zuhur. Udah terjadi di situ. Ntar masuk sholat wajib udah khusyuk. Kalau langsung aja kita langsungnya sholat zuhur, nggak pakai sholat sunnah qobliyahnya lagi. Iya. Yang tadi nggak inget kunci di mana, pas lagi sholat inget, jadi nggak khusyuk jadinya. Zahiron, bagian luarnya wajah. Wabatinan, bagian dalamnya wajah. Kalau bagian luar tuh kulit, bulu tuh namanya bagian luar. Batinan kulit, bagian dalam tuh kulitnya. Likaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala. Kalau tadi niat pakai hadis, kalau basuh wajah pakai Quran dalilnya. Di dalam surah Al-Maidah ayat keberapa? Ayat 6. Agsilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiqi. Fagsilu, cucilah wujuhakum, wajah kalian. Kata Al-Maidah begitu, ayat 6. Kalau yang situ si Basuki ayat berapa? 52. Gara-gara orang kafir baca ayat 2 tahun dihukum ya. Wa aidiyam tadi waghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Wa aidiyakum dan tangan kalian. Ilal marafiqi, sampai ke sikut. Cuci tangan nyampe sikut. Itu ingetin tuh. Wa aidiyakum, tangan kalian. Ilal marafiqi, sampai sikut. Ini namanya sikut. Jadi kudu begini jadinya. Ini tangan nih. Tuh gitu. Kan nyampe sikut. Tuh gitu. Ya, balik lagi. Atur. Kalau kita enggak maka kita gini ke tangan kita di keran ya. Gitu tuh. Kita kucek-kucek. Aku siapa yang ngajarin tuh. Emang kita boleh ngarang diri ya. Apaan aja boleh ngarang kita mah. Jangan-jangan Ratib ngarang diri juga nih. Digitu-gituin tangannya ya. Itu begitu. Ambil lagi satu gitu. Makanya kalau orang dulu kolamnya gede. Ya. Masih banyak di kampung Lempu yang orang-orang kampung musolanya segini. Kayak empang. Jadi kalau wudhu pada turun. Dengkul ini. Pada begini ya, beludah di situ, beriak di situ ya. Enggak ada yang pada sakit. Kayak empang dia wudhu ke tempat kolam wudhunya. Jadi kalau ada orang demam, ada apa itu lari aja ke musola. Nah, anak saya demam, ambilnya musola sendok, sama bawa gelas itu, minumin anaknya, sembuh. Bekas orang wudhu. Ya. Masih manjur-manjur di kampung mah. Kalau kita nih, kita wudhu nih, kita adangin di ember gitu ya. Jangan berani-beranian nih di bekas wudhu. Bini kita lagi demam nih. Iya. Kalau bawa ke sari asi, dites nih. Dia nggak panas sedikit dia salah COVID.
Wudu aja kita di sini ya, kadangin, ambil segelas buat ini bekas wudhu ya, minum. Insya Allah minum. Baru seteguk mati. Racinan jempol. Kalau orang dulu tuh manjur. Di kampung Lempuyang ada orang kalau ini apa nih gondongan di sini ya, gondongan, bisulan itu berobatnya ke rumah dia. Ya Allah, gede banget gondongan gitu. Cuman dibacain gendongan nih, wala talbisul, bisa apa aja gitu, 3 kali wala. Kempes bahaya. Kan di surah Al-Baqarah ada tuh wala talbisul haqqo bil batili, jangan engkau campur adukan antara yang benar sama yang salah gitu. Aneh batil yang salah. Ini nenek emang orang awam. Sepotong doang dibaca wala talbisul. Ada bisul-bisulnya sembuh. Ya. Kalau kita nih ada orang gondongan di sini wala talbisul haqqo bil batili shadaqallahul azim, tambah gede. Walaupun baca ayatnya penuh. Orang kampung pada bener. Kalau kita orang kagak bener, kalau kita mah ya di kampung tuh orang pada bener. Waji, ngapa? Mak saya udah 3 hari nggak bangun. Ngapa? Demam. Suruh minta air, sendok ambil di kolam no. Ambil aja di kolam. Petikin daun sirih selembar, celupin aja di gelas. Pulang minumin. Malu udah bangun, Neng? Udah Waji, alhamdulillah. Manjur ya. Coba kalau kolam kita begitu. Kolam kita coba begitu. Ya. Dia besok kolom ikan. Kolam kita wudhu gede gitu ya. Panjang semeter setengah, dalam semeter, kita wudhu di situ tiap hari, kita belunda di situ bekas kumur-kumur kita. Ada orang demam suruh sendok. Minumin malu nih ya bekas air wudhu di kolam. Insya Allah mati. Udah nggak ada orang manjur lagi zaman sekarang ini ya. Kita juga ragu sekarang. Panggil Ustaz, dipanggil. Hampir setiap orang kita panggil Ustaz. Ya. Oh, rumahnya ada jenggot ini Ustaz nih, gitu. Bisa mimpin tahlil, kiai ini. Siapa yang baca rawi? Oh tadi Bapak. Wah, bisa mimpin rawi itu dia, Ustaz. Gitu. Tapi kita udah nggak yakin. Ya, emang ada orang tua kita sekarang yang yakin. Kali ini mau hajatan ngawinin anak, datang ke rumah Ustaz, nanya tanggal yang baik kapan ya, nggak ada. Rumah dukun. Ki Joko Bodo, Gendeng Pamungkas. Iya sih udah ngaku dia mah, gue mah gendeng orangnya. Pamungkas lagi yang paling gendeng, yang paling hebat. Kita datengin juga, Mbah. Mau hajatan nih, tanggal yang bagus kapan ya? Iya. Malam Jumat ya, biar nggak turun hujan. Celana babanya, celana dalamnya lemparin ke genteng. Celana bapaknya lemparin ke genteng. Dulu banget. Sepak. Nambah. Digantung. Udah bolong. Ngaji orangnya ngaji, megang sifat. Orangnya ngaji megang sifat 20, durusul fikih. Kagak datang ke rumah kiai, kagak. Dukun-dukun juga dicari. Diamalin. Pak, celana dalam menjelekan mana? Buat apa? Lemparin ke genteng. Mengapa Bu? Biar nggak turun hujan. Yang ngatur hujan siapa? Allah. Malaikat Mikail. Yang ngatur hujan. Ilokan malaikat yang dekat sama Tuhan. Tunduk sama celana dalam yang udah bolong. Ilokan apa? Tapi ya itu kenyataan yang kita hadapin itu, celana dalam dilemparin ke atas biar nggak turun hujan.
Aduh. Ya hujan juga sih. Hujan juga. Iya mau dikata apa emang udah simus begitu lagunya. Iya aja dari kemarin ini. Emang udah terjadi begitu. Udah begitu belum tuh? Masih ada tuh yang begitu tuh. Celana dalam ya. Gimana? Kalau lepis sih barangkali mendingan dikit lepis ya. Kalau kolor bapaknya dilempari buat nangkal hujan. Dusul Pikia udah nggak laku. Dusul Pikia udah nggak berlaku udah. Padahal udah dibacain, masih nggak berlaku juga. Al-Maidah tuh surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi orang wudhu dari sini dari tangan sampai sikut. Tayamum gantinya wudhu. Ya dari sini ke sini juga. Kalau kayak temen tanah nih debu. Ya kalau ada kaca tuh jangan dilap aja 2 bulan. Kan kalau kita tulis begini nih, kita ada itu ya. Kaca kita tulis gitu. Iya. Kois gitu ya. Tekap aja di meja di itu di kaca. Nanti habis tekap gitu diginiin nih, diketok. Ditiup. Aku niat tayamum untuk sholat. Tuh gitu. Tepok lagi. Dikedok lagi ininya. Oh gitu. Balik. Ini jempolnya nih. Tuh gitu. Ya, tayamum. Kita sih nggak begitu. Aku niat tayamum. Gatel-gatel iya. Enggak, kita nggak pakai begitu. Ya. Main cepet aja. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu begini. Segini dia mah, telapak tangan. Jadi udah. Kalau Imam Hanafi itu tayamum ya, begitu doang. Padahal kita disuruh tayamum dari sini bagaimana? Sekarang kita ganti mata tayamum, ya itu juga. Dari sini masih ikut. Kan gantinya wudhu. Kalau wudhu dari sini ke sini, tayamum gantinya wudhu, ya dari sini juga. Tuh Imam Syafi'i itu. Kalau kata Imam Hanafi mah enggak, ini mah kan tayamum darurat, ini aja. Jangan diamalin yang ini ya, biar tahu doang ini mah. Ntar begitu lagi aku tayamum. Apa juga yang instan gak enak ya. Mie instan gak enak. Itu kan mie instan ya makanan orang susah finansial gitu ya. Mana ada mie 2.500 enak, mana ada. Mie Aceh mah 25 semangkok. 2.500 mah enak. Gitu ya. Itu mah kita kata kita aja enak. Emang orang susah finansial kita mah. Lebih parah kita dari anak kos. Aduh, kasihan orang Citayam. Citayam apa namanya? Sukanya makan mie. Ada orang itu. Bingo. Jur gambar. Ya emang mie mau dipakein saus apa juga tetap aja kagak enak. Iya. Udah setengah botol ditaruhin. Tetap aja nggak enak.
Allahumma gni kulla fakir. Ya Allah kayain semua orang miskin. Mau tuh? Mau. Kalau orang semua udah kaya, mau zakat susah. Kiamat. Ada juga yang mau tuh ya, lagi minta kiamat tuh. Ya. Sama corona kita takut, lagi mau kiamat. Walihyatu dan jenggot. Al-kasifatu yang tebal. Kalau jenggot yang tebal tuh jarak 1 meter kulitnya nggak kelihatan. Tebal berarti tuh. Kalau jarak 1 meter kita lihat kulitnya kelihatan berarti tipis. Gitu. Kan kalau kita berhadapan dengan manusia, apalagi berhadapan sama guru, jangan deket, kudu semeter. Gitu. Namanya majelis tahatub, untuk dialog tuh sama temen kayak apalagi sama guru gitu 1 meter. Jaraknya udah diatur sama Nabi begitu. Kalau sekarang jaga jarak ya, Nabi udah duluan. Kita udah diajarin duluan sama Nabi. Cuci tangan ya 21 menit. Kita mah disuruh mandi sama Nabi. Begitu. Pakai masker ya? Ya, pakai masker. Syekh Alwi Al-Haddad udah ngajarin dari dulu, udah ngajarin suruh baca ratib. Itu nolak corona. Udah diajarin. Kita suruh pakai masker. Mana diatur lagi 4 lapis kainnya. Udah gak bisa napas kita ya. 4 lapis. Udah baca ratib masih nggak yakin. Ratib itu untuk menolak segala macam penyakit, tolak bala, semuanya udah ada di situ, udah lengkap. Nggak usah khawatir lagi, udah kita. Makanya si Mus lagi mau jalan pernah pakai masker si Mus. Nggak pernah lihat kan? Dia mau goceng juga sayang. Lagi mahal dia mah goceng sayang. Goceng. Walihyatul kasifatu dan jenggot yang tebal, yajibu wajib goslu mencuci zahiriha bagian luarnya. Kalau jenggotnya tebal bagian luarnya aja, bulunya aja, bagian luar tuh bulu. Ya, jadi kalau habis gosok muka begini nih, diambil air, jenggotnya diginiin, disodok dari bawah, gitu, ambil 3 kali. Ya. Kalau nggak punya jenggot, tempatnya aja gituin, biar dapat pahala. Kan kita butuh pahala yang banyak, ganjaran yang banyak. Zahiriha bagian luarnya, rambutnya aja, fakot saja. Duna batiniha tidak dalamnya jenggot. Duna tidak, batiniha dalamnya jenggot, kulitnya. Kalau jenggotnya tebel, bulunya aja basahin, kulitnya nggak usah. 5 sakati karena sulit. Kalau cuci jenggotnya tebel, dicuci juga dalamnya. Ya kayak orang-orang Arab jenggotnya tebel-tebel banget ya. Kalau orang Indonesia jarang yang tebal. Ada 2-3 lembar. Ya kalau cuma 2-3 lembar mah nggak usah dipiara, cabut aja. Iya. Ngerusak pemandangan. Kepanjangan ya segitu dulu lah ya. Nanti kemalaman lagi. Sian yang dari Bekasi. Nggak ada. Oh nggak ada. Karantina. Anis dari karantina Anis. Bener ya? Itu wakil sama ketua bisa bareng begitu kenanya. Janjian kali.